Penyampaian materi oleh Bapak Profesor Insinyur Rido Kresna Watimena MT PhD IPU, Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan FTTM Institut Teknologi Bandung, dengan judul Tambang dan Konstruksi Bawah Tanah untuk Masa Depan Kita. Kami persilakan. Dan wakil kaprodi, para undangan, para guru besar, para orang tua, dan yang berbahagia para wisudawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kesempatan yang sangat berharga bagi kami untuk bisa berbagi, khususnya dengan para wisudawan, mengenai tambang bawah tanah maupun konstruksi bawah tanah. Berikutnya, mohon maaf karena saya tidak memegang pointernya, jadi mungkin ibu bapak agak terganggu dengan next please. Ya, ibu bapak sekalian, kalau kita bicara tambang bawah tanah atau konstruksi bawah tanah, selamat datang Pak Jaim, bukan sesuatu yang baru. Kalau kita baca sejarahnya, tambang bawah tanah tertua yang tercatat itu di Swaziland 45.000 tahun yang lalu, menambang hematit atau biji besi. Next, ada terowongan bawah tanah di Turki 5.000 tahun yang lalu yang dipergunakan untuk keperluan perang. Please. Saluran air di Iran hampir 3.000 tahun yang lalu yang digunakan untuk pengairan untuk keperluan pertanian. Next please. Jalan Via Flaminia, kalau nanti berkesempatan ke Italia, cobalah lewat jalan ini. Jalan ini dibangun tahun 76, bukan 1976, tetapi 0076, dan sampai sekarang masih dipergunakan. Berikutnya. Ini contoh juga tambang-tambang bawah tanah awal. Kita bisa lihat di sini, ini saya ambil contohnya mengenai tambang batu bara bawah tanah. Kita bisa lihat di sini bagaimana para pekerja di tambang bawah tanah batu bara bekerja sekian ratus tahun yang lalu, baik di Inggris, di Australia maupun di negara Eropa yang lain. Berikutnya, ini adalah di negeri kita tambang bawah tanah yang ada di Ombili tahun 1900-an awal, 1800 akhir, maupun tambang bawah tanah yang ada di Cikotok, yang mana sekarang kita semua tahu cadangan yang di Cikotok sudah lama habis. Sekalian saya pesan ibu bapak dicek buku IPS anak-anaknya, kalau masih dikatakan tambang bawah tanah Indonesia itu, tambang emas Indonesia ada di Cikotok, beritahu gurunya sudah tidak ada. Berikutnya, ini adalah terowongan-terowongan awal kalau kita bicara mengenai konstruksi bawah tanah. Mulai dari terowongan untuk kereta api, terowongan untuk pengairan, stasiun kereta api di bawah tanah, dan macam-macam. Kita bisa lihat di sini Bapak sekalian, dibangunnya tahun 1800-an. Jadi sekitar 200 tahun yang lalu. Ini kebanyakan contohnya di Inggris. Orang-orang di Inggris sudah banyak membangun terowongan maupun stasiun bawah tanah. Dan gambar yang paling kiri bawah itu adalah terowongan yang dibangun tahun 1927 di Amerika untuk keperluan jalan raya. Jadi sekali lagi terowongan bukan barang baru. Berikutnya, ini yang di Indonesia. Umumnya adalah terowongan untuk kereta api, mulai dari terowongan Ijo, terowongan Lampegan, terowongan yang dekat Bandung misalnya terowongan Satak Saat. Kalau ibu bapak naik kereta yang reguler, bukan yang bus, 30 menit dari Bandung menuju Jakarta, ibu dan bapak akan melalui terowongan Satak Saat. Terowongan itu dibangun tahun 1900-an. Berikutnya, kembali ke bisnis kita, tambang. Secara umum tambang sekarang di Indonesia masih
menerapkan metode penambangan dengan tambang terbuka. Tambang terbuka, Ibu Bapak sekalian, saudara-saudara para wisudawan, kalau kita laksanakan tidak dengan baik, maka dia bisa mengakibatkan perubahan struktur bentang alam, bisa menyebabkan gangguan keseimbangan di permukaan, bisa penurunan produktivitas tanah, erosi, longsoran, terganggunya flora fauna, terganggunya kesehatan masyarakat, perubahan iklim, peningkatan polusi, dan ini semua terlihat oleh mata, khususnya oleh masyarakat sekitar, sehingga terjadilah apa yang tidak kita harapkan pada beberapa foto yang ada di sebelah kiri. Masyarakat kemudian protes, tambang diblokir, produksi terganggu, dan seterusnya dan seterusnya. Semuanya karena diterapkannya tidak dengan secara baik. Berikutnya, pertanyaannya adalah mengapa kita menuju tambang bawah tanah? Deposit yang ada sekarang, kalau kita paksakan ditambang dengan tambang terbuka, maka tanah penutup yang harus kita pindahkan lebih banyak untuk mendapatkan jumlah deposit yang sama, sehingga biaya untuk menambangnya akan lebih besar, sedangkan pendapatannya masih tetap sama. Berikutnya, ada juga endapan bahan galian yang memang letaknya jauh di bawah permukaan, sehingga suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus menambangnya dengan metode penambangan bawah tanah. Berikutnya, belum lagi undang-undang. Sebagai contoh, Undang-Undang 41 tahun 99, juga Undang-Undang 19 tahun 2004, di situ dikatakan bahwa di kawasan hutan tidak boleh ada kegiatan di luar kegiatan kehutanan kecuali pada hutan produksi dan hutan lindung. Artinya tambang boleh di hutan produksi dan di hutan lindung. Tetapi di hutan lindung kita hanya boleh melakukan metode penambangan bawah tanah. Jadi tidak boleh ada tambang terbuka di hutan lindung. Meskipun kemudian ada Kepres yang memberikan izin kepada 13 perusahaan tambang dan sampai saat ini belum bertambah. Hanya ada 13 perusahaan tambang yang secara khusus diberikan izin untuk melakukan penambangan terbuka di hutan lindung. Jadi hanya ada 13. Berikutnya, ini ada studi yang menarik teman-teman wisudawan yang dilakukan oleh Dirjen Planologi, Kehutanan dan Tata Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mereka melakukan survei di 8 provinsi, dan apa yang ditemukan adalah banyak IUP, izin usaha pertambangan, baik yang tahap eksplorasi maupun tahap produksi, yang berada di kawasan hutan lindung. Artinya, semuanya harus menuju tambang bawah tanah. Karena undang-undang mengatakan semua IUP ini kalau akan terus ke pertambangan, menambang, mereka harus melakukan metode penambangan bawah tanah. Sehingga mungkin ini menjadi salah satu potensi untuk para wisudawan geologi tambang dari STTMI untuk berpartisipasi dalam kegiatan penambangan bawah tanah. Berikutnya, ini beberapa contoh tambang bawah tanah yang ada di Indonesia. Ini adalah yang dilakukan di PT Freeport Indonesia. Ibu Bapak bisa lihat di situ bagaimana pembuatan terowongannya. Sebagai contoh, terowongan pada gambar yang di atas, biayanya, kalau saya boleh share di sini, adalah 300.000 US dollar per meter. Artinya 4,5 miliar rupiah per meter. Sebagai perbandingan, MRT Jakarta tahap 1 16 triliun untuk total 16 km Lebak Bulus ke Bundaran HI. Artinya 1 miliar per meter. Di Freeport mereka membuat terowongan yang biayanya 4,5 miliar per meter, 4,5 kali biaya MRT. Tapi itu yang harus dilakukan, meskipun tidak semua terowongannya seperti ini.
dua gambar yang kiri, dua gambar yang bawah, saya mempunyai luxuries bisa mengunjungi tambang bawah tanah bersama anak saya. Berikutnya, ini adalah tambang bawah tanah emas yang ada di Nusa Halmahera Mineral di Ternate, juga tambang bawah tanah. Deposit yang ditambang adalah emas. Berikutnya, ini adalah contoh tambang bawah tanah batu bara yang ada di Kalimantan. Berikutnya, sekarang kalau kita mau masuk ke tambang bawah tanah, ada beberapa tantangan. Misalnya saja diawali dengan metode yang harus kita pilih. Ada banyak metode penambangan, pemilihannya bergantung kepada geometri endapan, bergantung kepada distribusi kadar. Ini peran dari geologi untuk menentukan bagaimana distribusi kadar. Kemudian kekuatan contoh batuan, kekuatan massa batuannya, teknikal, ekonomi, sosial, politik, maupun historis. Gambar yang sebelah kiri menunjukkan perbandingan beberapa metode penambangan bawah tanah. Ada yang sangat mahal, sampai 20-70 dolar per ton. Ada yang sangat murah, hanya 1-2,5 dolar per ton. Tapi sekali lagi, kita harus memilih metode penambangan mana yang paling cocok untuk kita terapkan di tambang kita. Berikutnya, tantangan yang berikutnya untuk tambang bawah tanah adalah kestabilan lubang-lubang bukaan. Teman-teman yang dari tambang mungkin ingat di kuliah mekanika batuan, kestabilan lubang bukaan sebenarnya penyebabnya hanya ada 4. Tegangan yang tinggi, batuan yang lemah, struktur geologi, dan adanya air. Jadi kalau itu kita bisa atasi, insya Allah lubang bukaan yang kita buat di bawah tanah akan dapat tetap stabil. Berikutnya, biayanya lumayan tinggi, mulai dari pembuatan lubangnya, ventilasinya, penerangannya, iluminasinya. Di bawah tanah gelap, di bawah tanah kita butuh udara segar. Itu semua menjadi tantangan kalau kita mau menerapkan metode penambangan bawah tanah. Berikutnya, tentu saja kita perlu inovasi dan teknologi. Bagaimana kita merencanakan tambang dengan baik. Beberapa tambang bawah tanah akan menghadapi batuan lemah. Kalau orang yang masuk di situ bahaya, sehingga diadakan peralatan remote control. Jadi operator berada di ruang di kantor sambil mengendalikan alatnya yang ada di bawah tanah. Kemudian ada peledakan, pengeboran dan peledakan. Ada sistem penyangga yang tadi sudah saya sampaikan, bisa sangat mahal, maupun bagaimana kita dituntut untuk melakukan penggalian lubang bukaan secara cepat. Berikutnya, tadi tambang bawah tanah, sekarang konstruksi bawah tanah. Kalau kita lihat mengapa kita memilih mengkonstruksi bawah tanah, misalnya saja transportasi antar kota. Jika kita melakukannya di daerah yang pegunungan berkelok-kelok, kemungkinan longsor bisa sangat besar. Gambar yang di kanan menunjukkan jalan antara Tobuli dan Taweli di Sulawesi Tengah, 3,4 km. Setiap hujan longsor, setiap hujan akan terjadi kemacetan seperti yang ditunjukkan pada gambar, sehingga telah dilakukan desain untuk menembus jalan itu dengan terowongan yang panjangnya hanya 650 meter. Jadi 3,4 kilo jalan bisa kita gantikan dengan terowongan yang sepanjang 650 meter. Gambar yang kiri bawah itu adalah terowongan kereta api di Notok, Jawa Tengah, untuk menggantikan terowongan yang lama. Berikutnya, terowongan kalau kita pakai di dalam kota tidak akan mengganggu arsitektur kota. Kita bisa mengatasi terjadinya intersection sejalan. Tadi dalam perjalanan ke sini saya sempat terhenti di Jalan Merdeka, kereta lewat, kami harus berhenti sekitar 5-6 menit. Seandainya itu terowongan bawah tanah kan kita bisa langsung, tapi mungkin sudah terlambat untuk Bandung.
Fasilitas publik bawah tanah juga bisa kita lakukan di bawah tanah. Berikutnya, pemanfaatan ruang bawah tanah. Gambar yang sebelah kiri adalah kompleks pertokoan di Montreal. Di situ ada terowongan-terowongan yang menghubungkan 1.700 toko, 200 restoran, ada universitas, ada stasiun bawah tanah, dan lain-lain. Jadi kita bisa memanfaatkan ruang bawah tanah. Gambar yang kanan adalah studi yang dilakukan oleh Singapura. Mereka membandingkan bagaimana pemanfaatan ruang bawah tanah di Singapura dibandingkan dengan kota-kota lain. Kita bisa lihat Jepang, Singapura, Helsinki itu sudah banyak sekali memanfaatkan ruang bawah tanahnya untuk keperluan publik. Berikutnya, PLTA, neraca energi dari ESDM mengatakan bahwa pembangkit listrik nanti mayoritas akan ada dari PLTA. Kalau kita bisa menerapkan konstruksi bawah tanah di PLTA, misalnya untuk terowongan pengalir air, untuk rumah pembangkit, maka konstruksi total bisa semakin cepat, karena sambil bangun bendungannya, kita bisa sambil membangun terowongan maupun rumah pembangkitnya secara paralel. Berikutnya, ini contoh konstruksi bawah tanah yang sudah berjalan, kereta cepat Bandung-Jakarta. Terowongannya ada 13, yang terpanjang itu 4 km. Beberapa digali dengan alat mekanis, beberapa satu atau dua terpaksa digali dengan pemboran dan peledakan. Berikutnya, MRT Jakarta. Saat ini MRT Jakarta baru menyelesaikan jalur utara selatan 16 kilo dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI. Sedang dalam konstruksi dari Bundaran HI ke kota, semuanya akan mempunyai stasiun di bawah tanah, tidak ada lagi rel di permukaan, semuanya akan masuk ke bawah tanah. Dan berikutnya nanti akan dilanjutkan dengan tahap berikutnya yang berarah barat timur, dari Cikarang sampai Balaraja. Itu jauh lebih panjang, sekitar 80 km. Jadi kembali lagi, akan banyak terowongan bawah tanah, akan banyak stasiun bawah tanah yang akan dibangun, sehingga mudah-mudahan para wisatawan hari ini dari geologi dan pertambangan bisa berpartisipasi. Berikutnya, ini beberapa contoh terowongan yang ada di Indonesia. Yang kiri adalah terowongan di Sumdawu, terowongan kembar jalan tol pertama di negeri ini. Yang kanan adalah terowongan di Nanjung untuk mengelakkan air, memindahkan air pada saat terjadi potensi banjir. Berikutnya, tantangannya adalah bagaimana kita bisa memahami perilaku batuannya, bagaimana kita bisa membedakan bahwa tanah dan batu berbeda. Terowongan dangkal kita akan menggalinya di tanah, tetapi terowongan dalam kita akan menggalinya di batu. Kemudian ini beberapa literatur yang bisa saat ini tersedia. Berikutnya, jumlah konsultan, jumlah kontraktor yang khusus bawah tanah di negeri ini masih terbatas. Itu juga merupakan tantangan tersendiri. Kemudian metode dan peralatan untuk penggalian kita juga perlu memikirkan, termasuk metode pemantauan pada saat konstruksi. Gambar yang bawah, suatu saat saya mengharapkan yang menjelaskan ke presiden, yang menjelaskan ke menteri adalah orang-orang kita, bukan lagi beliau-beliau. Kalau Anda bisa lihat gambarnya, the picture tells itself. Dari mana mereka berasal. Bahan bakar untuk mobil dan listrik. Yang kedua, yang terakhir adalah batu bara juga bisa untuk sebagai pengganti anoda daripada baterai litium. Jadi di beberapa negara sudah dilakukan penelitian itu mengenai penggunaan batu bara lignit, batu bara bituminus untuk anoda baterai litium. Sebenarnya Indonesia ini tidak mempunyai litium. Kita tidak, sedikit sekali.
Sehingga diperlukan beberapa material untuk bisa mendukung pembentukan batu lithium. Salah satunya itu adalah nikel batu bara. Mengapa sekarang Indonesia akan mengembangkan dari negara industri penghasil baterai yang terbesar ini? Karena kita punya nikel, tidak punya lithium, tidak menjadi masalah. Batu bara kita juga banyak, sehingga untuk nanti anoda daripada baterai lithium kita bisa konversi dari batu bara dan nikel. Itulah kelebihan daripada posisi Indonesia secara geologis tadi, melimpahnya sumber daya alam yang perlu kita manfaatkan sebesar-besarnya dan seoptimal mungkin. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Akhirnya saya mendoakan agar seluruh pimpinan dan pengurus serta segenap sivitas akademika Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia tetap sehat, semangat, dan istiqomah dalam mengemban amanah. Akhirul kalam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan inayahnya dan meridhoi semua ikhtiar yang kita lakukan, sehingga dapat melewati masa-masa yang sulit 3 tahun pandemi COVID dan dapat membangun kembali Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Agak ke tengah dikit Bapak. IPU yang telah berkenan menyampaikan orasi ilmiah. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Presiden Ahmad Ilham dari MSI yang telah berkenan menyampaikan orasi ilmiah pada wisuda sarjana tahun 2023. Menyanyikan Mars Sekolah Tinggi Teknik Mineral Indonesia. Indonesia.
Nivaldo Isai Mili ST dengan nilai indeks prestasi 3,17. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dosen yang terhormat yang telah mendidik kami. Terima kasih pembimbing saya Pak Yan Rizal dan Pak Otong. Terima kasih orang tua saya yang telah hadir. Terima kasih istriku tercinta. Terima kasih Ibu Bapak mertua. Alhamdulillah, sebenarnya beban saya di sini terpilih. Terima kasih. Sebenarnya saya punya dosen idola, 3 dosen idola di sini. Saya mengikuti pola pikirnya sebagai geologis. Yang pertama Pak Mirzam yang tidak bisa hadir hari ini. Lalu Pak Yan Rizal dan juga Pak Nur Hamid. Terima kasih sudah menjadi panutan bagi saya sebagai geologis. Terima kasih juga Bu Desi dan Ahmad yang sudah direpotkan oleh kita semua. Terima kasih juga teman-teman seperjuangan semuanya. Tidak ada senioritas di antara kita. Kita di bawah naungan satu alma mater STTMI untuk membangun semangat pagi hari ini. Jika saya berkata STTMI, tolong jawab Jaya Jaya Jaya. STTMI. STTMI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya Nivaldo Isai Mili mengucapkan banyak terima kasih pada bapak-bapak dosen semuanya, terutama pembimbing saya izin menyebutkan nama Bapak Awang Suhadi. Terima kasih banyak Pak Toton, terima kasih banyak untuk edukasi ilmu yang diberikan. Semoga menjadi bekal buat saya dan menjadi berkat buat Bapak dosen. Sehat-sehat selalu. Kiranya Tuhan yang mempunyai berkat melimpahkan kepada Bapak dosen semua sekalian. Teman-teman seperjuangan, terima kasih untuk semuanya. Mama dan Bapak yang ada di sini, terima kasih. Ya, semua yang ada di sini, saya punya keluarga. Hanya kita diberkati dan diberikan berkat selalu. Semuanya, terima kasih. Selamat siang. Kami persilakan untuk wisudawan terbaik untuk menerima penghargaan. Dan untuk didokumentasikan, kami persilakan untuk mahasiswa lulusan terbaik untuk memberikan bunga kepada dosen yang terbaik.